Shalom, selamat sore semuanya. Selamat sore, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Semoga semua sehat selalu, bahagia selalu, tetap semangat dalam penyertaan Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Amin. Hari ini kita akan membawakan lagu sukacita. Amin. Jadi dalam puji-pujian, dalam penyembahan, di situ ada pintu-pintu berkat yang akan dibukakan. Amin, amin. Kemarin saya sedikit mau cerita. Kemarin 2 hari yang lalu udah ada gejala-gejala flu. Terus saya bilang, Tuhan, saya mau sehat, saya mau pelayanan. Jadi yang namanya berkat itu tidak selalu melulu masalah uang. Jadi pada saat kita bisa ibadah hari ini pun, pada saat kita bisa bertemu, pada saat kita bisa makan enak walaupun dengan sayur asem sama teri, karena tadi saya makan teri dan sayur asem, kita tetap bersyukur sama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa, kita mau mengambil saat dulu sebentar. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh kita mau berdoa buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kepada kami pada saat ini kami bisa beribadah bersama-sama. Juga yang live streaming, juga yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih buat segala berkat-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan juga memberikan pertolongan di setiap permasalahan kami ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian, penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap hati kami. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong juga untuk hamba-Mu nanti akan membawakan firman, juga untuk para singer, pemusik, juga kolektan, juga penerima tamu, juga LCD ya Bapak, juga pemain gitar ya Bapak. Tuhan, kami mau serahkan kepadamu ya Bapak. Kami butuh urapan, kami butuh minyak yang baru, urapan yang baru yang daripadamu ya Bapak. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami, tahirkan kami. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu saja ya Bapa. Dan semua yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus. Kami minta perkenanan-Mu ya Bapa. Kami minta hadirat-Mu, Roh Kudus yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian. Kita mau merasakan kasih yang begitu besar terhadap kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau serukan, mari kita mau ekspresikan sukacita kita untuk Tuhan Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
selanjutnya kita satu sama lain mengucapkan Tuhan Yesus baik. Jadi Amin. kita mau kasih tos kanan kiri atau salam kanan kiri. Kita mau menyapa saudara-saudara kita yang ada di sini ya. Kita mau angkat satu pujian lagi. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anak yang mengasihinya. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyapa satu-satu. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Yang pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes. Silakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita yakin dan percaya pintu-pintu berkat akan dibukakan untuk Amin. setiap anak-anak yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan sukacita bagi kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau mempersembahkan hidup kami di dalam mezbah-Mu. Kami mau mempersembahkan hati kami di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
terindah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kasih terindah dalam kehidupan kami. Hanya kami temukan di dalam nama-Mu saja. Hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan selalu di setiap waktu.
nama Tuhan. Berbicaralah Bapa, sampaikanlah pesan. Kure Mahayana asing. Hamba-Mu Tuhan, Soria Ana. Hamba-Mu sembunyikan hidupku di dalam yasa. Dan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memulihkan dan memberkati. Aku percaya Roh Kudus ambil alih di dalam nama Yesus. Urapi kami semua yang ibadah di tempat ini atau mengikuti live streaming di bangsa-bangsa, bahkan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti ibadah malam hari ini akan dilawat, dijamah Tuhan, diberkati oleh Engkau. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas kami. Kami boleh nerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, kita mau melihat di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Baik saudara, kita mau membaca bersama-sama Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saudara, saya beri judul perikop ini di mana memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya percaya setiap kita di tempat ini adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Yuk kita baca 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ belum Pak? Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Wow, luar biasa. Satu-satu saya mau bahas. Saudara, setelah 40 hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, inilah waktunya. Hari ini saudara dan saya sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Ketika 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan bilang, aku akan naik ke surga. Saudara, di sini kita mau baca. Saudara yang bawa Alkitab boleh digaris merah, ditebal. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, saya percaya kalau ada perpisahan pasti hati kita sedih. Kira-kira saudara, murid-murid ketika mau berpisah dengan Tuhan Yesus dan Tuhan bilang, aku mau naik ke surga, kira-kira kita saat itu kalau kita sebagai murid dan kita melihat ada di tengah-tengah ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, bagaimana hati kita? Pastinya apa? Sedih nggak? Namanya perpisahan pasti ada sedih. Aduh, Tuhan Yesus tinggalin aku. Tapi dengar baik-baik. Murid-murid, para murid saat berpisah dengan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka nggak sedih saudara. Gak sedih, ada sukacita. Kenapa ya? Ada apa saudara? Kok perpisahan dengan Tuhan selama ini Tuhan 3,5 tahun mereka bersama dengan Tuhan, melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tapi saatnya Tuhan mau naik ke surga pasti ada rasa sedih. Tapi murid-murid tidak sedih saudara. Malah murid-murid bersukacita, tidak berduka. Kenapa? Karena murid-murid itu percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Amin. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat. Hari ini kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kita mau melihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan mengangkat kedua tangannya saudara, memberkati murid-muridnya. Ini luar biasa Tuhan Yesus, dahsyat saudara. Dia mengangkat tangan, dia memberkati semua muridnya yang ada saat itu, yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Hari ini saudara dan saya, berkat Tuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Amin. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, dia selalu menyertai. Bahkan ketika dia
buat saudara dan saya. Hari ini saudara, berkat yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya itu gak pernah habis. Katakan kiri kananmu, berkat Tuhan gak pernah habis. Amin. Berkat Tuhan itu mengalir di dalam setiap hidup saudara dan sebagai murid-muridnya. Artinya ini, ketika Tuhan mau naik ke surga, Tuhan mengangkat tangannya memberkati hidup saudara dan saya. Artinya setiap kita, percayakah saudara hari ini Tuhan sedang mengangkat tangannya buat saudara dan sedang memberkati engkau. Yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Kalau saudara percaya akan menerima berkat-berkat Tuhan. Saya percaya saudara, saat ini Tuhan mengangkat tangan ketika kita memperingati Tuhan naik ke surga, kita memaknai setiap kita sudah menerima berkat. Ada tangan Tuhan yang sedang memberkati engkau malam hari ini. Ada tangan Tuhan yang sedang memegang kepalamu dan memberkati engkau. Mari terima di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mengapa para murid itu tidak sedih ketika ada sebuah perpisahan dengan Tuhan? Kita mau belajar saudara. Kenapa gak sedih? Kenapa gak berduka? Tuhan mau naik ke surga. Pasti gak, nanti paling bagaimana ya saya? Biasa ada Tuhan Yesus yang menyertai saya. Dengar baik-baik saudara. Para murid itu tidak sedih karena Tuhan katakan kepada murid-murid, jangan sedih, jangan berduka. Aku Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada murid-muridnya hari itu juga, bahwa aku, Yesus, aku akan selalu menyertai engkau. Amin saudara. Hari ini saudara, buat saudara dan saya, Tuhan katakan, Yesus katakan buat saudara dan saya di tempat ini. Tuhan katakan, aku, kata Tuhan, aku Yesus, aku akan selalu ada di hatimu. Amin. Seberapa banyak yang percaya Yesus ada di hatimu, angkat tangannya. Kamu katakan, Tuhan, aku percaya Yesus kau ada, selalu ada bersama aku. Kenapa muridnya gak sedih? Karena dia yakin, dia percaya Tuhan Yesus yang disembah, Tuhan Yesus yang diagung-agungkan itu tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Begitu pun terhadap saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Amin. Apapun pergumulan persoalan dalam hidup kita, saya percaya Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat masuk ke surga, dia mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya. Ini satu komitmen, satu luar biasa kasih Tuhan buat saudara dan saya dari Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan satu perpisahan. Amin. Tapi Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan menyediakan tempat buat kita yang percaya. Tuhan katakan, dengar baik-baik anak-anakku. Hari ini makna kenaikan Tuhan Yesus. Tadi ketika saya terus merenungkan firman Tuhan ini, begitu kuat di hati saya. Tuhan katakan, nah, aku akan selalu menyertaimu. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Apapun yang kau hadapi, kondisi apapun hari ini, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Ini adalah satu jaminan, ini adalah satu bukti cinta kasih Tuhan buat saudara dan saya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Amin. Amin. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang memahami, Dia Allah yang mengerti kondisi keadaanmu hari ini. Hanya Yesus. Sebab itu ini jaminan yang dari Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah melepaskan berkatnya dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Kok gak semua angkat tangan ya? Kita harus yakin saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menjamin. Ini jaminan Tuhan buat kita. Dia mengangkat tangan memberkati hidup saudara dan saya. Dengar baik-baik saudara. Mari ikutin dengan saya. Kita mau katakan dengan iman. Sama-sama ya saudara. Tuhan,
Aku yakin dan percaya hari ini Tuhan Yesus sedang mengarahkan tangannya kepada aku dan memegang kepalaku untuk memberkati aku. Amin. Saudara sudah menerimanya? Amin. Hari ini dikenaikan Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau merenungkan cinta kasihnya Tuhan buat saudara dan saya. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup. Dengar baik-baik. Mungkin sudah berkata, Bu, bagaimana saya kok nggak diberkati Tuhan ya? Bu, bagaimana ya saya kekurangan dan kekurangan? Bu, bagaimana ya saya persoalan pergumulan selalu ada? Bu, bagaimana ya? Kok katanya saya diberkati, Tuhan sudah mencurahkan berkatnya buat saya. Kok saya nggak nerima berkat sampai hari ini? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Detik-detik Tuhan mau angkat naik ke surga. Punyakah iman engkau bahwa Tuhan sudah memberkati engkau? Amin. Bahwa Tuhan sudah memberkati engkau. Tapi seringkali kita nggak merasa menerima berkat Tuhan. Siapa yang hari ini bernafas? Semua angkat tangan. Kalau nggak bernafas, nggak ada di sini, Bu. Betul. Artinya kita menyadari berkat itu bukan melimpah uang, harta, jabatan, kedudukan. Nafas saja ini berkat Tuhan. Amin. Mujizat ini berkat Tuhan. Itu nafas kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Ini berkat. Tapi kembali lagi kepada saudara. Ini adalah suatu tanda Tuhan memberkati hidup saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, dengar baik-baik. Kita punya Tuhan yang peduli. Katakan kiri kananmu, yuk kita punya Tuhan yang peduli. Tuhan peduli akan hidup saya, katakan. Amin. Dia peduli buat kita. Tuhan selalu menopang hidup saudara dan saya. Mari kita renungkan. Seberapa banyak hidup saudara yang merasakan Tuhan menopang hidupmu sampai hari ini? Angkat tangannya. Karena saya di peringatan kenaikan Tuhan Yesus, saya nggak mau begitu aja lewat, berlalu begitu aja. Saya mau memaknai kenaikan Tuhan Yesus itu di dalam hidup saya, hidup saudara. Kita boleh merenungkan saudara. Seberapa banyak yang merasakan bahwa Tuhan menopang hidupmu sampai hari ini. Engkau kuat ketika kau punya pergumulan dalam hidupmu. Saudara ada hari ini punya beban, punya masalah, punya pergumulan. Itu karena Tuhan yang menopang hidupmu. Ada amin. Itu berkat. Apa? Itu berkat. Jadi berkat itu bukan berkelimpahan uang banyak, itu betul. Tapi berkat yang terpenting dalam hidup, bahwa Tuhan selalu menopang hidup saya. Pergumulan boleh ada, pergumulan, persoalan, tantangan, kesulitan boleh ada dalam hidup. Tapi aku kuat karena Yesus menopang hidupku dan memberkati aku. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nggak usah takut anak-anak Tuhan. Kita punya Yesus yang dahsyat. Yang ketiga, Tuhan menyertai saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya ada Yesus yang selalu bersama kita. Anak-anak kadang nggak bersama kita, orang tua kadang nggak bersama dengan kita, suami kadang-kadang juga nggak selalu bersama dengan kita, istri nggak selalu bersama kita, gembalamu juga nggak selalu bersama dengan kita. Tapi Tuhan Yesus dahsyat. Dia mengasihi, mencintai saudara. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertaimu. Seberapa banyak yang merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara, boleh angkat tangan. Kita ada hari ini, itu berkat penyertaan Tuhan. Amin saudara. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, percaya saudara dan yakinlah bahwa hari ini apapun yang sedang saudara hadapi, pergumulan, persoalan, jangan lesu. Katakan kiri kananmu, jangan lesu. Amin. Jangan apa? Lesu. Jangan lesu. Yang kedua, jangan sedih.
Ada yang sedih nggak di tempat ini? Yang ketiga Tuhan bilang hari ini, jangan susah. Pertama apa? Jangan lesu, jangan sedih, jangan susah karena masalah persoalan dalam hidupmu. Tapi hari ini percaya, kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada menyertai hidup saudara dan saya. Tanggalkan itu rasa sedih, susah, lesu di dalam hidup kita. Kita masih punya Tuhan Yesus. Saya ketika cucu saya di rumah sakit, selang di sana sini, di mulut, di hidung, ya semua infusan di mana-mana. Ketika saya masuk, dokter udah mengatakan jantungnya bolong 3. Waktu saya masuk, saya punya iman. Aku percaya Tuhan beri jantung yang baru buat cucu aku. Hanya satu lagu yang aku naikkan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menyembuhkan. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Amin. Ku terima sekarang kesembuhan terjadi. Kalau Anda sakit, nyanyi pujian ini. Aku punya Tuhan yang angkat penyakit. Saya hanya menyanyikan itu dengan iman. Aku punya Yesus yang gak pernah ninggalin saya. Dia Allah yang peduli. 2 bulan, usia 2 bulan balik ke dokter. Dokter geleng-geleng kepala. Ini mujizat, ini keajaiban Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita punya Tuhan yang besar. Walaupun Yesus naik ke surga, tapi kuasanya selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Yang terpenting apakah saudara punya iman. Jangan takut anak-anak Tuhan. Apapun persoalan bergumul dalam hidupmu, ketika kau selalu punya Tuhan yang besar, pintu-pintu dibukakan bagi engkau. Amin. Segala pintu yang tertutup dalam hidupmu, pintu masalah berkat dalam pergumulan ekonomimu, Tuhan akan buka. Kalau kau punya iman di dalam Yesus. Maka kata firman Tuhan, jangan sedih, jangan bersusah hati. Kita masih punya Tuhan Yesus. Dia selalu peduli saudara sama saudara. Jangan saudara berpikir Tuhan gak peduli sama saya. Kok saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah beribadah, kok Tuhan gak tolong saya. Masalah numpuk-numpuk bertubi-tubi datang dalam hidup saya, sehingga saya udah gak kuat, gak sanggup Tuhan. Mana katanya Tuhan memberkati saya? Mana katanya Tuhan ada untuk menolong saya? Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang peduli. Hanya penuh. Satu yang Tuhan katakan, penuhkan roh kita dengan kesabaran. Tunggu waktunya Tuhan. Ketika Tuhan memberi pasti yang terbaik. Amin. Ketika Tuhan memberi pasti yang termanis, yang terindah. Hanya tunggu waktunya Tuhan. Ada amin saudara. Amin. Kita punya jaminan cinta kasih. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sudah bisa bayangin? Pelan-pelan Yesus naik, tapi tangannya tetap memberkati saudara. Gak turun tangannya, set naik, tidak. Tangan Tuhan memberkati, menyertai saudara. Amin saudara. Hari ini mari, seberapa banyak yang percaya apapun persoalan bergumul dalam hidup kita, kita masih punya Tuhan Yesus. Kita ngangkat pujian ini Pak Yusuf. Aku punya Tuhan yang besar. Apapun yang sedang kau hadapi, mungkin kau sedang sakit, yuk angkat pujian. Mungkin kau dalam pergumulan ke ekonomi, keuanganmu, ayo percaya Tuhan akan pulihkan dan bukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu akan dibukakan buat saudara. Angkat pujian bukan asal nyanyi.
tapi kita mau dengan iman. Sama-sama tundukkan kepala saudara. Gloria nama. Mari saudara tundukkan. Detik-detik Tuhan terangkat ke surga. Tuhan Yesus mengangkat tangannya untuk memberkati saudara dan saya. Ini suatu tanda bahwa Tuhan sangat peduli akan hidup saudara dan saya. Mari sama-sama berkata, aku punya Tuhan yang dahsyat. Angkat tangan. Aku punya Tuhan yang. Setiap pribadi boleh berdoa, Tuhan aku percaya. Aku sudah menerima berkat Tuhan hari ini. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Aku percaya Tuhan peduli. Aku percaya kuasa Yesus. Aku terima berkat Tuhan. Aku terima kemenangan, pemulihan, kesembuhan. Haleluya. Syarabah. Aku punya kedua tangan. Apapun pergumulan dalam hidup hari ini, percaya ada tangan Tuhan yang sedang memberkati engkau. Ada tangan Tuhan yang sedang tumpang tangan di atas kepala. Percayalah kuasanya bekerja. Amin. Terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kesembuhan dari Tuhan. Ku terima sekarang kesembuhan dari. Sekali lagi ku terima sekarang pemulihan. Amin. Pemulihan darimu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama saya yuk katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus peduli kepada saya. Saya sudah menerima berkat Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan, ayat 51 tadi dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Luar biasa. Dan ketika ia sedang, garis bawahi sedang, saudara. Ketika Tuhan sedang, artinya sedang itu sampai hari ini Tuhan masih memberkati hidup saudara dan saya percaya, katakan amin. Yuk katakan bersama saya, sampai hari ini Tuhan masih memberkati saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih peduli kepada saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih menyertai saya. Yang percaya katakan amin. Artinya Tuhan masih menyertai hidup saudara dan saya sampai detik ini. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Itulah Yesus. Ayat selanjutnya Pak, 52. Ya. Lalu mereka sujud, nih para murid sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Perpisahan murid dengan Tuhan Yesus tidak membawa kesedihan, galau atau tadi ya susah hati. Tapi murid-murid apa saudara? Mereka malah apa? Sujud menyembah dan bersuka cita. Kenapa sukacita? Karena para murid ini takjub kepada Tuhan Yesus. Dia menaruh hormat pada Tuhan. Lalu murid-murid ini menyembah Tuhan. Artinya apa sih Bu? Lalu mereka sujud menyembah. Artinya murid-murid memiliki sikap hormat kepada Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Sikap apa? Sikap hormat pada Tuhan. Karena murid-murid paham sekali bahwa Tuhan Yesus, ia adalah Mesias yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya percaya, katakan amin. Amin. Di luar Tuhan Yesus tidak ada penyelamatan. Dengar baik-baik.
Di luar Tuhan Yesus tidak ada penyelamatan dan keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam siapa? Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, mereka sangat paham hal ini. Maka mereka menghormati Tuhan, murid-murid juga menyembah kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Orang-orang yang sujud menyembah kepada Tuhan, orang-orang yang suka menyembah Tuhan, seberapa banyak yang suka menyembah Tuhan, angkat tangannya. Jujur. Waduh, penabur benih jujur semuanya. Ya, orang-orang yang suka menyembah Tuhan, cirinya orang-orang ini saudara, dia lebih mengutamakan Tuhan. Orang-orang yang selalu sujud menyembah pada Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia menomorsatukan Tuhan. Dia memiliki jam-jam, waktu-waktu untuk bersama dengan Tuhan. Dia menaruh hormat kepada Tuhan. Saat beribadah dia sungguh-sungguh. Saat dia memuji menyembah Tuhan dia sungguh-sungguh. Dia menaruh hormat kepada Tuhan karena dia merasakan hadirat Tuhan. Jadi orang yang selalu sujud menyembah Tuhan adalah yang pertama, orang yang suka mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Amin saudara. Orang yang menghormati Tuhan, dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tangannya. Amin. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa Bu? Lewat pujian penyembahan kita. Lewat apa menyenangkan hati Tuhan? Dengan kita memberi hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dengan apa Bu saya menyenangkan hati Tuhan? Banyak dengan hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin saudara. Seberapa banyak yang kita merindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Orang yang memiliki hati sujud menyembah Tuhan, dia selalu memiliki ketaatan akan Tuhan. Dia punya ketaatan, dia punya kesetiaan kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang sungguh-sungguh. Ketika dia menyembah, dia sungguh-sungguh. Ketika dia beribadah, dia tidak main-main. Karena dia menghormati Tuhan di dalam ibadah. Kenapa? Karena Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Saat kita memuji menyembah Tuhan, saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan saudara. Ayat yang ke-53 terakhir. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa. Mereka senantiasa, saudara dan saya harus senantiasa. Senantiasa itu sama dengan artinya selalu. Katakan yuk, selalu. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Mereka selalu berada, kita ganti yuk senantiasanya 2-3. Mereka selalu berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ketika kita mengikut Yesus, kita selalu mau dekat dengan Tuhan. Kita selalu mau berada di dalam bait-Nya, di dalam hadirat-Nya. Ketika kita mengikut Yesus, kita mau selalu naik ke gunungnya Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Dia pasti menomorsatukan Tuhan. Dia pasti Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Seberapa banyak di tempat ini yang mau selalu berada di bait Allah? Amin. Apakah saudara masih mau di tempat lain ketika hari Minggu? Saya mah di tempat lain aja. Lebih senang di tempat lain daripada di bait Allah. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, saya lebih senang ada di bait Allah. Amin. Karena kita boleh menikmati cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara, satu hal yang saya sangat bersyukur. Ya, terakhir ya, kita baca yuk di Kisah Para Rasul 8 ayat 9. Ini ayat yang terakhir buat saudara.
Ya, ini Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, kita baca ya sama-sama supaya kita mengerti. Ya, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini pesan Tuhan ya, ketika dia mau naik ke surga. 9. Baca. Sesudah ia mengatakan demikian, maka apa? Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari mereka. Hari ini saudara, Tuhan katakan nama kita yang terakhir, kita mau menjadi saksi Tuhan. Seberapa banyak yang kita mau menjadi saksi Tuhan? Kita mau ambil bagian kemuliaan Tuhan dengan kita menjadi saksi. Dimanapun kita berada, hidup kita menjadi saksi. Ada terang Kristus dalam hidup kita. Jangan jadi batu sandungan. Kok orang Kristen kayak begini ya? Kok orang Kristen ngomongnya yang ngalor ngidul ya? Nggak bisa dibuktikan ya? Kok orang Kristen seperti ini ya? Nipu-nipu sana, nipu sini. Dengar baik-baik. Jangan hidup kita jadi batu sandungan. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau menjadi apa? Saksi. Siapa menjadi saksinya Tuhan? Amin. Ayat ini diucapkan sebelum Yesus naik terangkat ke surga. Ini pesan buat saudara dan saya. Tuhan berpesan supaya kita mengerjakan amanat agung yang Tuhan beri bagi saudara dan saya, itu bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Itu kan tugasnya Bulani sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Saya mah nggak usah. Enggak, saudara. Ini ayat buat kita semua. Amin. Seberapa banyak yang mau bersaksi? Kita menyadari, saudara, kapanpun, dimanapun kita berada, kita mau menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Di mana kita mau menjaga hidup kita. Jangan jadi batu sandungan. Jaga hidupmu, jaga perkataanmu, jaga tingkah lakumu, sehingga orang melihat kesaksian Yesus di dalam hidup kita. Ada terang abadi di dalam hidup kita. Ini anak Tuhan. Dia menjadi berkat. Dimanapun kita berada, boleh menjadi berkat. Sama saya yuk katakan, kapanpun, dimanapun saya berada, saya mau menjadi saksi Tuhan. Amin. Siap bersaksi? Amin. Mari kita putuskan hari ini ya. Kita putuskan di dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa kita mau memuliakan nama Tuhan dengan melayani Tuhan. Kita mau bersaksi lewat kehidupan. Jaga hidup kita dengan kekudusan. Amin. Kita boleh menjadi berkat dan kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan minta kepada saudara dan saya, ini pesan Tuhan di akhir zaman ini saudara. Tuhan ingatkan buat saudara supaya kita selalu ibadah, supaya kita selalu utamakan Tuhan, supaya kita terus mencari Tuhan. Karena ibadah itu penting saudara. Ibadah itu apa saudara? Penting. Mari kita muliakan Tuhan lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Biarlah hidup kita boleh terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Ada amin? Pesan Tuhan yang kedua, Tuhan katakan terus belajar untuk selalu mengutamakan aku. Seberapa banyak di tempat ini? Seberapa banyak saudara di tempat ini yang masing-masing kita mau ambil bagian untuk memuliakan Tuhan? Seberapa banyak di tempat ini saudara mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan? Seberapa banyak di tempat ini saudara yang mau lebih lagi mengasihi Tuhan? Saudara boleh angkat tangan saudara. Karena satu, komitmen saudara bukan sama saya, tapi sudah komitmen dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga,
Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Di mana? Di surga. Tetapi Tuhan katakan, engkau, rumah yang akan kita bangun nanti di surga, bentuknya seperti apa? Bagaimana kita, hidup kita di bumi ini? Apa kita mau membangun rumah yang terbaik, termanis, terindah? Itu bagaimana iman rohani kita. Selama saya ada di bumi, saya mau jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Suatu saat kelak ketika Tuhan memanggil saudara dan saya pulang ke rumah Bapa di surga, kita akan kembali bertemu dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka. Dan Tuhan katakan, mari nak masuk, itu rumahmu sudah jadi. Amin saudara. Bahkan kelak yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu saudara dan saya. Anak-anak Tuhan yang membuka hati dan percaya pada Tuhan, kita akan menyaksikan bukan hanya naik, tapi Tuhan juga datang untuk menjemput setiap kita. Diangkat oleh Tuhan. Sebenarnya yang mau diangkat sama Tuhan, angkat tangan. Atau mau ditinggal? Siapa yang mau ditinggal? Angkat tangannya. Katakan, saya mau diangkat Tuhan. Sebab itu saya komitmen. Saya mau lebih mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Mau lebih sungguh-sungguh lagi mengutamakan Tuhan. Maka saya akan mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Tundukkan kepala kita. Saya undang para singer, para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian kesanjung Engkau di tempat tinggi. Kusanjung. Kedua tangan. Seberapa banyak yang percaya hari ini Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sedang mengangkat tangannya pada saudara dan saya. Tuhan sedang memberkati engkau. Berkat yang diberikan Tuhan Yesus adalah berkat yang kekal, yang terus mengalir di dalam kehidupanmu mulai malam hari ini untuk selama-lamanya. Percayakah saudara? Di tempat ini Tuhan Yesus mengangkat tangannya untuk memberkati saudara dan saya. Kalau saudara percaya di dalam hatimu, katakan amin Tuhan. Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya malam hari itu memberkati engkau.
para murid tetap sujud menyembah Tuhan. Karena kata Tuhan Yesus, aku akan selalu menyertai-Mu. Ada jaminan pasti. Inilah bukti cinta kasih Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Inilah bukti bahwa Allah sangat peduli pada hidup saudara dan saya. Seberapa banyak saudara yang mau percaya dan yakin saudara, Tuhan Yesus juga melepaskan berkat buat saudara malam hari ini. Mari katakan dengan iman bersama saya malam hari ini sebagai doa. Katakan dengan sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Katakan, aku yakin Tuhan, aku percaya Tuhan, hari ini Tuhan Yesus sedang mengarahkan tangannya kepada aku. Tuhan Yesus sedang memegang aku. Tuhan Yesus sedang memberkati aku. Aku percaya itu Bapa. Hidarapa asik the Lord. Hidarapa asik the Lord Jesus. Tuhan tahu pergumulan. Tuhan tahu setiap tetesan air mata. Tuhan katakan malam hari ini, kau selalu ada di hati kataku. Kau ada selalu di dalam pikiran, dan aku selalu ada di dalam hidup. Mari malam hari ini kita mau merasakan kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Kita mau angkat pujian, sanjung dengan sungguh-sungguh. Kita menaruh hormat pada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita karena kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Seberapa banyak yang membuka hati dan percaya, seberapa banyak yang yakin malam hari ini Tuhan hadir di tempat ini memberkati Anda. Taruh tanganmu di kepalamu. Hidup lepas. Rasakan ada tangan Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang membela dan menolong. Rasakan mulia sekenena di dalam nama Yesus, bukan tangan kami tapi tangan Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ku sanjung kau di tempat ini. Angkat tangan kita sedang. Tutup matamu, buka hatimu, arahkan matamu ke depan. Ada Yesus di tempat ini, Lord. Mari angkat wajahmu, lihat Tuhan sedang reaksi. Lihat Tuhan Yesus sedang mengangkat kedua tangannya untuk memberkati Allah. Ku sanjung katakan Tuhan, ini hati kami. Ku sanjung raya kuasa-Mu dari surga mengalir di tempat ini. Aku percaya Tuhan yang tumpang tangan atas kami. Malam hari ini kami terima berkat yang dari Tuhan.
diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Dimanapun aku berada, Amin. kemanapun kaki kami melangkah, biar kami selalu memuliakan nama Tuhan. Kami selalu menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Apapun beban, masalah, persoalan pergumulan dalam hidup kami percaya malam hari ini kami sudah menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Pintu-pintu dibukakan atas kami, tingkap-tingkap langit dibukakan atas kami. Bahkan kami percaya kesembuhan, pemulihan Amin. terjadi dalam hidup kami. Yes. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Amin. Sebab Tuhan, aku percaya berkat-Mu abadi dalam hidup kami. Amin. Berkat-Mu kekal dalam hidup Amin, kami. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kenaikan Tuhan Yesus. Kami boleh memperingatinya malam hari ini. Satu hal yang kami bersyukur, malam hari ini setiap kami yang ada di tempat ini, yang ibadah maupun mengikuti live streaming, kami akan mengalami keajaiban, mujizat, supranatural. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami disembuhkan untuk menyembuhkan, kami diberkati untuk menjadi berkat, kami dipulihkan untuk memulihkan, kami diselamatkan untuk menjadi kesaksian membuat jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima urapan Allah yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama saya mau katakan amin. Bertepuk tangan yang meriah. Terima kasih buat Ibu Pendeta Lani yang luar biasa memberikan berkat buat kita, pegangan hidup yang luar biasa supaya hari-hari berikutnya kita semakin dikuatkan. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mau angkat satu pujian, jadikan aku rumah doamu. Saya akan minta Ibu Ana nanti untuk doa syafaat. Kita naikkan pujian ini, jadikan aku rumah doamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesempatan malam yang indah.
saat ini Tuhan kami masih bisa mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Kami merindukan semua bangsa datang menyembah-Mu, memuji Engkau, meninggikan Engkau, bahkan mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terlebih jauh kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, bangsa kami, supaya Tuhan juga yang memulihkan, menyembuhkan, memberkati bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta Bapak Wakilnya Bapak Maruf Amin beserta staf dan jajarannya TNI Polres ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka benar-benar takut akan Tuhan. Mereka menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan tahun 2024 nanti, di mana akan adakan pemilihan umum Tuhan di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang memilih pemimpin-pemimpin bangsa kami yang benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat terlebih jauh berdoa untuk kota kami Sukabumi Tuhan, di mana kami berdomisili, kami tinggal di Sukabumi, kami mencari nafkah di Sukabumi. Bersyukur Tuhan kalau kota kami masih tetap kondusif Tuhan. Kami menyerahkan wali kota, bupati, staf dan jajarannya dari tingkat teratas sampai di tingkat terendah ke dalam tangan Tuhan. Mereka juga semua menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di kota Sukabumi dan wadah-wadah Kristen yang ada di Sukabumi. Biar mereka bersatu padu, saling mengasihi, bergandengan tangan untuk menjunjung tinggi nama baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk GKKI Penabur Benih di tempat ini. Amin. Kami berdoa untuk Ibu Lani sebagai pendeta kami, Pak Yusuf dan para pengurus di tempat ini. Dalam mereka semua jadi berkat untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan persembahan kami Tuhan, sebagian daripada pekerjaan untuk menjadi berkat di tempat ini untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Sebelum berpisah satu dengan yang lain, kami akan diberkati melalui hamba-Mu Ibu Pendeta. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kembali mengangkat kedua tangan kita kepada Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus dengan penuh hati yang bersyukur Bapa malam hari ini, di mana kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih Bapa malam hari ini, kami percaya setiap kami sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu cucu-cucumu diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan sudah mencurahkan minyak yang baru, anggur yang baru, gandum yang baru, dicurahkan di dalam hidupmu pribadi, lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjagai, memagari, membentengi engkau bersama dengan malaikat-malaikat surgawi. Tuhan, aku percaya perlindungan tangan kasih-Mu menyertai anak-anak-Mu, sehingga panah-panah api si jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kutuk-kutuk tidak dapat mendekat kepada anak-anak-Mu. Sakit penyakit tidak dapat mendekat kepada anak-anak-Mu, sebab Tuhan sudah memeteraikan setiap anak-anak-Mu oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami menerima berkat dari Tuhan malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, Tuhan memberkati. Dengan pujian ku yakin Tuhan memberkati. Saudara dan saya yakin dan percaya Tuhan memberkati saudara malam hari ini. Berlimpah-limpah
menerimanya di dalam nama Yesus. Tuhan memperluas daerah ekonomi, perluas pelayananmu, perluas setiap rencana di dalam hidupmu. Ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidupmu. Yakinlah dan percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, tangan Tuhan yang selalu memberkati, ada tangan Tuhan yang selalu melindungi, menundungi anak-anaknya, yang selalu melindungi pada malam sehingga kesakitan tidak beri sehingga ketakutan. Aku percaya Tuhan, sehingga ketakutan tidak mendekat, sehingga kecemasan tidak menimpa aku, sebab aku punya Tuhan Yesus yang dahsyat.